Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh ketua. Kepada ketua dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, dengan membaca doa tadi, semoga pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada anak-anak yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Nanti sekretaris tolong catat ya bagi yang tidak hadir pada hari ini. Nah, pada hari ini ada yang tahu tidak kita membahas materi apa? Makanan dan minuman yang halal. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebelum kita masuk kepada materi itu, Ibu ada pertanyaan. Anak-anak Ibu sudah yakin atau belum bahwa makanan yang kalian makan sehari-hari itu termasuk kepada makanan yang halal? Yakin? Yakin, Bu? Bagus ya. Nah, pada hari ini kan kita akan membahas makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebelum itu kita bahas dulu apa itu makanan halal. Nah, makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk kita makan menurut ketentuan syariat Islam, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Adakah anak ibu yang bisa membacakannya? Saya, Bu. Ya, coba Ufi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih kepada Anda Ufi. Nah, di mana dapat kita lihat bahwa arti dari Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ini yaitu, hai kalian manusia, makanlah sebagai makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 ini disebutkan bahwa makanlah bagi kamu sebagai makanan di bumi ini yang halal lagi baik. Nah, halal yang dimaksud di sini itu ada 3. Halal yang pertama yaitu halal zatnya. Halal zatnya ini berarti makanan itu emang berasal dari zat yang halal dan dibolehkan oleh Al-Quran dan hadis untuk kita makan. Seperti nasi, telur, daging, ikan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu halal cara memperolehnya. Nah, maksudnya itu bahwa makanan yang kita halal ini, yang kita makan ini halal diperoleh, maksudnya itu cara mendapatkannya, cara kita memperolehnya. Belum tentu misalnya zatnya halal, tapi kita memperolehnya dengan cara yang salah, maka itu bisa saja menjadi makanan yang haram. Yang selanjutnya itu halal cara pengolahannya. Nah, tentu sebelum kita memakan makanan ini, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengolahnya, seperti apa pengolahannya. Nah, kalau misalnya pengolahannya ini sudah sesuai dengan syariat Islam, maka makanan itu halal. Namun jika tidak sesuai, dia juga bisa menjadi makanan yang halal, yang haram. Yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah tadi itu ada apa saja tadi? Halal dan haram. Halal dan baik. Oh, baik. Nah, makanan yang boleh dimakan tuh halal dan baik. Nah, yang pertama tadi kan halal, sudah Ibu jelaskan. Halal itu ada berapa tadi? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja kan? Halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya, Bu. Nah, betul. Selanjutnya kita masuk kepada yaitu baik. Baik yang dimaksud di sini yaitu makanan yang kita makan itu bergizi tinggi dan memberikan manfaat yang banyak untuk tubuh kita. Nah, makanan yang baik itu yang pertama yaitu zat baik dari segi zat pembakaran. Contohnya karbohidrat seperti yang kita makan yaitu beras, jagung, gandum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu zat pembangun atau protein yang mana terdapat dalam telur, daging, dan lain-lain. Yang ketiga zat pelindung seperti yang terdapat
mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal sehat dan tidak merusak moral, serta tidak pula merusak akidah. Contohnya yaitu makanan bergizi seimbang, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, makanan yang tidak mengandung zat berbahaya seperti nikotin, alkohol, dan bahan aditif berlebih, minuman sehat seperti air putih, susu, jus. Nah, sekian dari Abel, Bu. Makasih. Nah, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Abel. Nah, macam-macam makanan halal itu harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, semua makanan yang baik itu, semua makanan halal itu harus baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang kedua, semua makanan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulullah yang dibolehkan dalam Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu semua makanan yang tidak memberikan mudarat kepada tubuh kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada minuman yang halal. Tentu ada makanan halal, tentu ada minuman yang halal. Nah, minuman halal ini adalah minuman yang sehat, bersih, tidak mengandung najis dan tidak membahayakan tubuh dan dibolehkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang mana macam-macam minuman halal ini, yaitu yang pertama, semua jenis air atau cairan dari buah-buahan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, seperti air kelapa, jus apel, jus jeruk. Anak-anak itu pernah nggak minum air kelapa? Pernah, Bu. Mana minumnya? Pantai, Bu. Santai. Kalau sakit pasti disuruh minum itu lah. Ya, Bu. Nah, ya berarti itu minuman yang halal. Nah, selanjutnya yaitu air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan, seperti arak yang dirubah menjadi cuka. Contohnya tuh kayak cuka fermentasi seperti cuka apel atau cuka kurma. Nah, selanjutnya yaitu air atau cairan yang tidak terkena najis. Contohnya air putih yang biasa kita minum, terus air zam-zam, terus susu hewan, susu sapi, susu kambing. Nah, keempat yaitu air atau cairan yang didapatkan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya air produksi dari perusahaan yang sudah ada logo halalnya. Nah, itu macam-macam minuman halal. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa? Makanan halal. Makanan halal. Halal itu artinya dilarang, tidak boleh. Nah, makanan halal itu adalah makanan yang dilarang oleh syariat Islam untuk kita makan. Karena makanan tersebut zatnya memang dilarang, bentuknya menjijikkan dan juga cara mendapatkan
perutnya karena sarafnya itu udah terkontaminasi. Nah, itu daging atau tulang yang dipotong dari binatang yang masih hidup. Nah, itu juga tidak boleh kita makan dan termasuk makanan haram. Nah, yang terakhir, haram karena cara memperolehnya seperti riba, judi, merampas dan lain-lainnya. Contohnya seperti korupsi. Nah, misalnya ada nih sebuah keluarga. Nah, ayahnya ini menjabat di sebuah pemerintahan lalu dia korupsi. Nah, semua makanan dan minuman yang dibeli dari uang itu termasuk kepada makanan yang haram dan tidak boleh kita makan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada minuman haram. Anak-anak ada yang tahu apa itu minuman haram? Tahu. Apa, Bel? Bir. Minum yang bersoda. Apa penjelasan dari minuman haram? Segala jenis minum dilarang untuk dikonsumsi karena menimbulkan kemudarat dan membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani yang dimilikinya. Ya. Nah, minuman haram itu adalah minuman yang dilarang untuk kita konsumsi karena dapat menimbulkan Bahaya. bahaya mudarat. Selanjutnya yaitu seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang mana dikatakan di sini sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala itu termasuk perbuatan setan. Nah, di mana di situ dapat kita pahami bahwa minuman keras ini merupakan minuman yang haram. Nah, di situ saja sudah kita ketahui bahwa tidak boleh atau di mana perbuatan itu merupakan perbuatan Haram. setan. Perbuatan apa, Bel? Setan. Perbuatan setan. Kita masuk kepada macam-macam minuman haram. Nah, macam-macam minuman haram ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu semua jenis minuman yang memabukkan, baik cair maupun serbuk. Contohnya seperti ganja, narkoba, whisky, sabu-sabu. Misalnya kalian pernah tidak nonton drama Korea, pasti di situ ada orang yang minum alkohol. Nah, di situ termasuk minuman haram karena akan menyebabkan mabuk dan tidak ingat kejadian pada hari itu. Nah, selanjutnya yaitu minuman yang mengandung racun dan mengancam keselamatan jiwa. Kita tidak boleh minum minuman yang mengancam keselamatan jiwa. Seperti kita sengaja minum minuman yang ada kadar obatnya itu tinggi. Nah, bisa menyebabkan kita itu meninggal karena terlalu banyak mengkonsumsinya. Nah, itu macam-macam minuman haram. Nah, anak-anak ibu paham tidak penjelasan ibu pada hari ini? Paham, Bu. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu semua, ibu ada games yang mana nanti kalian akan ibu bagi menjadi 2 kelompok. Lalu ibu akan kasih kertas warna sesuai kelompok kalian. Nah, nanti ibu kasih pertanyaan. Siapa yang paling cepat dan tahu jawabannya akan menempelkan kertas tersebut ke sini. Lalu yang paling cepat dan banyak betulnya akan memenangkan game tersebut. Paham anak-anak ibu? Paham. Nah, silakan bentuk kelompoknya. Nah, gimana tadi aturannya? Siapa yang paling cepat yang menempelkan kertas ini dan benar ya? Nah, kalian mau warna apa? Mau pink. Jauh. Dari tadi dari Istighfar. Kenapa kayak gitu, Bu? Pendidikan ini. Sebenarnya. Lari ke depan ya, yang paling cepat dan betul tempel di sini. Di sini kelompok 1 ya, di sini kelompok 2. Oke? Oke. Nah, dengar ya pertanyaan
Apakah Nenek Ibu sudah paham? Nah, dapat kita simpulkan bahwa makanan dan minuman yang halal dan haram itu sudah dijelaskan untuk semuanya aturannya dalam Al-Quran. Yang mana makanan yang halal dan minuman yang halal itu adalah semua yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, yang mana terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan yang haram, semua jenis makanan yang haram dan minuman yang haram itu pasti semua jenis yang membahayakan untuk tubuh kita, ya, tidak boleh kita makan. Yang mana nanti akan berakibat seperti menimbulkan penyakit, merusak akal, jasmani dan rohani. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu harap anak-anak Ibu paham penjelasan Ibu tentang makanan dan minuman yang halal dan haram ini, sehingga nanti anak Ibu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat mengkonsumsi makanan itu bisa dipahami dulu atau diteliti dulu mana makanan yang boleh kita makan dan mana yang tidak boleh kita makan. Paham? Oke, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.